Panen-panen di depan rumah. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Yuk, ikutin saya yang hari ini mau panen-panen. Nah, kebetulan hari ini lagi mendung, gelap, jadi saya memutuskan untuk gak belanja, tetapi kita panen aja di depan rumah. Kebetulan juga di depan ini ada pepaya Jepang yang udah tinggi, lama gak dipanen. Nah, begini penampakannya dari jauh ya teman-teman. Gak usah buang-buang waktu, langsung aja kita panen. Panen kali ini sepertinya memerlukan tenaga lebih besar. Kenapa? Karena tinggi dari tanaman itu sendiri lebih tinggi dibanding saya. Jadi saya harus cari posisi buat narik dulu batangnya biar untuk bisa kita patahkan atau kita gunting. Sebenarnya ya teman-teman, pepaya Jepang ini saya taunya juga belum lama. Saya dulu taunya cuma daun ubi sama daun pepaya. Nah, ini namanya pepaya Jepang. Secara kasat mata, daunnya itu seperti pepaya. Namun rasanya tidak seperti daun pepaya yang pahit. Seperti daun ubi biasa, tidak ada rasa pahitnya. Dan untuk teksturnya dia itu sedikit lebih keras, dan buat saya itu lebih enak dibandingkan daun ubi itu sendiri. Kan daun ubi kan kalau kita rebus dia teksturnya langsung melembut. Kalau ini lembut juga, tetapi masih ada tekstur yang krenyes-krenyes, jadi enak gitu. Buat teman-teman yang ada pengalaman kenapa ya kok agak lama nggak dipanen, depannya jadi begini nih, tunas-tunasnya seperti nggak sehat lagi. Padahal kemarinnya ya teman-teman, setelah dipangkas dan tumbuh tunas awalnya setelah dipangkas itu benar-benar sehat dan gede-gede daunnya. Nah, sayangnya waktu itu nggak sempet panen dan kita biarkanlah karena kita pikir nanti tunasnya juga bakal tetap sehat seperti awal tunas yang kita temui itu. Ternyata tidak teman-teman. Setelah tunas awal tumbuh dan dia makin tinggi, saat dia makin tinggi ujungnya malah keriting. Dan ini terjadi bukan hanya satu atau dua kali, tapi berkali-kali, bahkan setiap kita pangkas, telat sedikit manennya langsung dia keriting. Jadi kalau dibilang hama, masa iya hama? Dan karena ini terjadinya berkali-kali. Kalau bilang tidak subur, kenapa awalnya dia masih tunas awalnya itu daunnya besar-besar dan sehat. Jadi sampai sekarang saya masih bingung kenapa alasannya bisa daunnya seperti itu. Sudahlah ya, kita nggak usah mikirin si pembuat keriting ini atau penyebab yang buat keriting ini. Kita lanjut aja panen sampai selesai. Ini ibu saya ngasih tahu saya kalau di atas atau di samping sayur yang saya panen itu ternyata ada jeruk nipis yang sudah kuning. Nah, ini aku ambil tadi. Dan masih lanjut untuk panen sayur yang tadi karena belum selesai-selesai ini. Padahal nggak banyak, cuma karena tinggi jadi lumayan lama. Udah lah ya, lama banget panennya, kita selesai aja panennya. Kita lihat hasil yang kita panen tadi. Ini hasil panen daun cana atau pepaya Jepang. Wah. Nah, buat teman-teman yang pengen nanam ini gampang banget. Batangnya ini kalau kita pengen nanam, pucuknya atau ujungnya kita petik, batangnya kita langsung tancepin aja ke tanah. Itu nanti bakal hidup dia. Nah, dari dulu yang saya pengen coba yaitu nanam pohon pepaya Jepang ini di dalam pot. Sayangnya karena keterbatasan metan jadi belum sempat buat dicoba. Selesai memanen, kita langsung saja kita bersihkan sayurnya. Jadi nanti kalau mau masak tinggal kita masak. Karena kalau udah kita pisahin dari batangnya, kita simpan di dalam tempat juga dia tetap aman kok. Nggak perlu langsung yang kita masak juga. Tapi buat praktisnya habis panen kita bersihin, kita simpan. Nanti tinggal cuci, tinggal masak. Gampang kan teman-teman. Nggak buang-buang waktu lagi nanti. Tapi kalau kepepet juga nggak masalah. Nanti kita simpan dulu, nanti baru kita pisahkan daunnya dari batang. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini dan sebanyak ini. Lumayan lah ya,
satu baskom besar ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi di cerita saya berikutnya. Terima kasih.